Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Pratomo dari Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas pagi dengan nomor induk mahasiswa 1882050013. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Inggris dan beberapa pelajaran bahasa Inggris, yaitu grammar. Yang pertama, sejarah bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris dituturkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk di berbagai negara termasuk Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan sejumlah negara-negara, serta menjadi bahasa resmi di hampir 60 negara berdaulat. Bahasa Inggris adalah bahasa ibu ketiga yang paling banyak dituturkan di seluruh dunia. Setelah bahasa Mandarin dan bahasa Spanyol, bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa kedua dan bahasa resmi oleh Uni Eropa, negara persemakmuran dan perserikatan bangsa-bangsa, serta beragam organisasi lainnya. Bahasa Inggris berkembang pertama kali di kerajaan Anglo-Sakson Inggris dan di wilayah yang saat ini membentuk Skotlandia Tenggara. Setelah meluasnya pengaruh Britania Raya pada abad ke-17 dan ke-20 melalui Imperium Britania, bahasa Inggris tersebar luas di seluruh dunia. Di samping itu, luasnya penggunaan bahasa Inggris juga disebabkan oleh penyebaran kebudayaan dan teknologi Amerika Serikat yang mendominasi di sepanjang abad ke-20. Hal tersebut telah menyebabkan bahasa Inggris saat ini menjadi bahasa utama dan secara tidak resmi atau de facto dianggap sebagai lingua franca di berbagai belahan dunia. Menurut sejarahnya, bahasa Inggris berasal dari peleburan beragam dialek terkait yang saat ini secara kolektif dikenal sebagai bahasa Inggris kuno, yang dibawa ke pantai timur Pulau Britania oleh pendatang Jermanik. Pada abad ke-5, kata English berasal dari nama Angles. Suku Anglo-Saxon ini sendiri berasal dari wilayah Angel, saat ini Schleswig-Holstein di Jerman. Berbahasa Inggris awal juga dipengaruhi oleh bahasa Norse kuno setelah Viking menaklukkan Inggris ke abad ke-9 dan ke-10. Sekian mungkin itu dari sejarah bahasa Inggris, dan kemudian kita beralih ke pelajaran bahasa Inggris, yaitu grammar. Yang pertama, definisi grammar adalah grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini pun digunakan dalam segala bahasa, bukan hanya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk bahasa Indonesia, kita bisa lebih mengenalnya dengan istilah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Grammar juga merupakan bagian dari sebuah bahasa setiap native speaker pelajari sejak bayi. Kenapa begitu? Karena walaupun saat masih bayi belum bisa mengerti apa itu grammar, lama-kelamaan secara alami mereka dapat membedakan arti karena seringkali mendengar orang berbicara di sekeliling mereka. Kemudian beranjak dewasa pun jadi mengerti cara menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna. Istilah di dalam basic grammar ini yaitu part of speech. Di dalam struktur bahasa Inggris terdapat jenis kata-kata yang merangkai suatu kalimat sempurna. Nah, ini dia yang disebut part of speech. Yang pertama, kata benda atau noun. Biasanya digunakan untuk menjelaskan nama tempat, nama orang, atau suatu benda. Yang kedua, kata sifat atau adjektif. Digunakan untuk memperjelas kata benda seperti menambahkan informasi mengenai nama orang atau benda. Contohnya menjelaskan warna, tekstur, atau perasaan. Yang ketiga, kata kerja atau verb. Digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan seperti berlari, mengambil barang, atau berbicara. Yang kedua, verb forms. Kata kerja dalam bahasa Inggris terdapat beberapa bentuk. Misalnya kata kerja eat bisa berubah menjadi kata eating, ate, eaten, dan ate. Dari satu kata kerja bisa menjadi 4 bentuk yang berbeda. Bentuk dasar dari kata kerja yang perlu kita ketahui ada 3. Yang pertama, base form.
merupakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Contoh, sing, eat, swim, have, do. Biasanya kata kerja dasar mengikuti kata to. Yang kedua, past simple. Berikut adalah kata kerja kedua yang contohnya ate, sang, had, watched. Contoh kalimatnya, he ate an entire chicken yesterday. Yang ketiga, past participle. Yang terakhir ini merupakan kata kerja ketiga. Biasanya kata kerja ini digunakan untuk tense yang lebih rumit seperti present perfect. Contoh, I have never been to Singapore. Kata been di dalam kalimat merupakan kata kerja ketiga dari be. Dan berikutnya itu to be. Bentuk kata kerja ini pasti seringkali didengar. Biasanya kata kerja ini untuk menjelaskan keadaan, yaitu am, is, dan are. Contoh, we are family, I'm sad, she is her. Namun